warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samia Hairunisa, NIM 2015-20077 dari kelas GKI 3B. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Teknik Bimbingan Konseling yang diampu oleh Ibu Imalatul Khairat, MPD. Selamat menonton. Kali ini saya akan membahas beberapa teknik dalam konseling, yaitu pertanyaan tertutup dan terbuka, pemberian nasihat, serta suasana diam. Oke, mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang belum tahu apa sih konseling itu. Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu maupun kelompok yang mengalami suatu masalah. Pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup adalah bentuk-bentuk pertanyaan yang cenderung menghasilkan jawaban ya atau tidak. Pertanyaan tertutup bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan memperjelas sesuatu. Biasanya dilakukan pada awal-awal percakapan. Contohnya, apakah sebelumnya Anda pernah melakukan konseling? Atau apakah kehilangannya membuat Anda merasa tertekan? Nah, itu kan pertanyaan yang hanya butuh jawaban ya atau tidak saja ya, teman-teman. Pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan-pertanyaan yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada klien untuk memberikan lebih banyak uraiannya mengenai hal yang telah dikemukakannya. Contohnya, bagaimana kejadiannya, atau bisa juga upaya apa saja yang telah Anda lakukan. Pemberian nasihat. Pemberian nasihat dilakukan oleh konselor saat konseling membutuhkan penjelasan dan kepastian tentang apa yang akan ia lakukan kelak. Pemberian nasihat sebaiknya disesuaikan dengan usia, kedewasaan, kemampuan, kondisi emosional, tingkat kesulitan, norma-norma sosial, dan nilai-nilai agama yang ada pada diri konseling. Perlu diingat, ketika memberikan nasihat, konselor tidak boleh memaksa pilihannya kepada konseling. Jadi tugas konselor itu hanya menjernihkan, mengarahkan, dan memberikan pilihan. Serta keputusan itu ya tetap ada di tangan klien. Suasana diam. Suasana diam adalah diamnya sejenak klien ataupun konselor dalam proses konseling. Diam di sini bisa menunjukkan rasa simpati, empati, atau persetujuan. Tujuannya yaitu memberikan klien waktu untuk merenung dan berpikir. Biasanya waktu diam dalam proses konseling berlangsung sekitar 5-10 detik atau sesuai dengan feeling konselor. Jadi kayak suasana diam ini ya udah gitu, ngalir gitu aja. Konselor nggak harus bilang ke konseli bahwa kayak oke, sekarang waktunya kita diam ya gitu. Nggak kayak gitu ya teman-teman, kayak ya udah gitu berjalan aja gitu, tiba-tiba lagi konseling diam gitu, merenung gitu. Berikut adalah contoh video konseling. Namanya Aulia. Ia pernah sangat percaya kepada seorang teman, namun sangat disayangkan kebaikannya malah dimanfaatkan. Setelah kejadian itu, ia memilih untuk tidak berteman dengan siapapun.
Lama-kelamaan ia merasa kesepian. Ia bingung dan lupa bagaimana cara berinteraksi karena saking lamanya tidak berteman dengan siapapun. Hingga suatu hari, ia memutuskan untuk menemui seorang konselor. Ia berharap masalahnya bisa terselesaikan dan menemukan solusi yang tepat untuk bisa percaya diri kembali. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Iya. Baik, apakah posisi duduknya sudah nyaman? Jika belum, apakah kakak ingin bertukar posisi dengan saya? Sudah Bu, seperti ini aja. Oke, baik. Kakak ini yang ngechat saya di IG ya? Iya Bu, benar. Kakak Aul ya? Ya. Kalau boleh tahu, kakak ini asalnya dari mana ya? Dari Jakarta Bu. Oh, lumayan jauh ya. Oke, saya di sini izin memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Sabda Rinisa. Dan kita kan, saya udah tahu ya nama kakak Aul ya. Oke, kakak Aul ini pernah nggak sih melakukan konseling sebelumnya? Belum Bu. Oh, belum. Baik, jika belum, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya, apa itu konseling individual. Konseling individual adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor kepada konseli secara face to face. Di sini konselornya adalah saya dan konselingnya adalah kakak Aul ya. Nah,
Tujuannya adalah mencari solusi untuk menuntaskan masalah yang dihadapi oleh klien. Selain untuk menuntaskan masalah, ada juga nih Kak tujuan lainnya, yaitu memandirikan klien. Nah, jika nanti suatu saat Kakak mendapatkan masalah yang sama, Kakak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Sampai situ apakah sudah paham? Baik Bu, sudah paham. Oke, jika sudah paham sampai di situ, kita lanjut ya ke selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 4 asas dalam konseling. Asas yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Saya sebagai konselor akan merahasiakan segala yang Kak Aul ceritakan, segala yang Kak Aul alami itu saya akan merahasiakannya. Apakah sampai situ apakah Kak Aul percaya terhadap saya? Baik Bu, percaya. Oke, terima kasih ya Kak Aul atas kepercayaan yang telah diberikan. Oke, asas pertama sudah kita sepakati ya Kak. Kita lanjut ya ke asas selanjutnya. Itu asas kesukarelaan. Saya di sini sangat sukarela meluangkan waktu dan tenaga untuk membantu mencari solusi untuk permasalahan yang dihadapi Kak Aul. Nah, Kak Aul, apakah Kakak bersukarela menceritakan semua yang Kakak hadapi, semua yang Kakak rasakan pada saat ini? Insya Allah sukarela Bu. Oke, terima kasih ya Kak. Berarti asas kedua ini sudah kita sepakati ya. Selanjutnya ada asas keterbukaan. Kak Aul harus secara terbuka menceritakan segala apa yang Kakak alami kepada saya. Tidak boleh ada yang ditutupi ya Kak. Apakah Kakak siap? Siap Bu. Oke, baik. Terima kasih ya Kak karena sudah siap. Nah, yang keempat ada asas keputusan berada di tangan klien. Jadi, saya di sini tidak memaksa Kak Aul untuk mengikuti apa yang saya katakan, apa yang saya beritahu. Jadi, semuanya itu terserah pada Kakak. Saya tidak memaksakan apapun. Penyelesaian masalahnya ada pada diri Kakak. Sampai situ apakah Kakak paham? Ibu paham. Oke, apakah Kakak setuju akan semua asas itu? Setuju Bu. Oke, terima kasih ya Kak karena sudah setuju. Sekarang kalau boleh tahu Kak Aul ini sibuk apa nih? Sibuk bekerja atau kuliah atau mungkin bekerja sambil kuliah Kak? Saya sibuk kuliah Bu. Oh, sibuk kuliah. Oke Kak. Selanjutnya kita akan ke tahap proses konseling ya Kak. Dalam waktu 1 jam ke depan, saya akan menemani Kakak. Marilah kita manfaatkan waktu 1 jam ke depan ini dengan sebaik-baiknya. Kira-kira hari ini Kakak mau nyeritain apa nih? Gimana ya Bu? Saya ingin keluar dari zona nyaman saya Bu. Zona nyaman. Zona nyaman seperti apa ya Kak? Boleh tolong diperjelas? Saya itu tidak percaya diri, berinteraksi dengan orang banyak.
dan saya tidak ingin hal seperti itu bakalan selamanya yang terjadi pada saya. Oh, oke. Tidak percaya dirinya itu dalam hal seperti apa ya, Kak? Tidak percaya dirinya itu di saat keramaian dulu. Jadi saya itu kayak merasa kurang nyaman di saat keramaian seperti itu. Oh, oke, saya paham. Memangnya Kak Aul sudah berapa lama merasakan seperti ini? Sejak kapan ya Bu? Sepertinya sudah sejak lama. Mungkin dari saya kecil. Wah, sudah lama sekali ya, Kak. Lalu, apa nih hal yang membuat Kakak menjadi seperti ini? Apakah sejak kecil orang tua Kakak melarang Kakak untuk keluar rumah berinteraksi dengan orang lain? Kalau orang tua sih mengizinkan sih Bu, tapi mungkin dari diri saya sendiri yang kurang nyaman bergaul dengan orang lain Bu. Oh, gitu. Kak, apa yang membuat Kakak tidak nyaman berbaur dengan banyak orang? Tidak nyamannya ini Bu, karena saya merasa takut tidak mendapatkan respon yang baik dari orang lain. Lalu, apakah Kakak sebelumnya pernah berinteraksi dengan banyak orang? Pernah mencoba berinteraksi dengan banyak orang? Dulu pernah sih Bu, saat saya berinteraksi dengan orang lain, tetapi menurut saya ini salah pertemanan Bu. Salahnya itu kayak gimana ya, Kak? Menurut saya ini udah sangat percaya banget dengan orang itu, tapi dia ini seperti tidak bisa memegang kepercayaan saya Bu. Oh, memangnya kepercayaan apa sih yang Kakak berikan kepadanya? Seperti saya itu udah baik banget tuh sama dia, kayak udah menganggap dia itu seperti keluarga saya sendiri, saudara. Tetapi lama kelamaan saya sadar bahwa dia itu seperti memanfaatkan kebaikan saya saja Bu. Oh, oke Kak, saya paham. Jadi seperti itu ya permasalahannya. Saya di sini izin menyimpulkan terlebih dahulu ya Kak. Jadi permasalahan Kakak adalah Kakak ini kurang ya interaksinya dengan orang lain. Mungkin dulu Kakak pernah mencoba interaksi dengan orang lain gitu bergaul ya Kak. Tapi Kakak malah mungkin belum beruntung mendapatkan teman yang baik. Jadi feedback dari teman-temannya itu tidak baik ya Kak. Benar seperti itu Kak? Benar Bu. Baik Kak, berarti Kakak sekarang sudah paham ya akan permasalahan Kakak. Iya Bu, saya sudah paham. Jadi gini Kak, bukankah saat kita berteman dengan orang lain, tujuan kita berteman itu kan untuk menjalin hubungan yang baik ya dengan orang lain? Iya Bu, benar sekali. Cuman dari diri saya ini masih merasa takut untuk berinteraksi pada orang lain lagi, karena saya takut terjadi hal seperti itu lagi Bu. Nah, di sini kan Kakak takut ya. Kakak takut berteman dengan orang lain. Kakak takut jika Kakak berteman tidak mendapatkan feedback yang baik. Kakak pokoknya takut pertemanan Kakak
seperti dulu itu terulang kembali. Iya Bu, seperti itu. Nah, cobalah kakak eh, berteman itu bersikap tulus gitu kak. Jangan mengharapkan feedback dari orang lain. Kan ada yang kak istilahnya kayak gini, berbuat baiklah walaupun kau tidak dihargai. Nah dari situ kan kayak orang mau berbuat apa juga timbal baliknya gitu ya, timbal balik orang ke kita mau gimana itu ya terserah dia gitu. Yang penting kita tetap berusaha berbuat baik. Oh, jadi saya tidak usah berfokus kepada timbal balik ya Bu. Nah iya kak, benar. Selain itu kita kan makhluk sosial kak, kita harus saling bantu lah ya dengan kemampuan kita. Tapi jika suatu saat ada orang yang meminta bantu ke kakak namun kakak tidak sanggup untuk membantunya, sebaiknya kakak jangan memaksakan kak. Kakak berhak menolak. Kayak kalau nggak bisa tuh ya udah gitu, nggak usah dipaksain. Oh, jadi seperti itu ya Bu. Baik, nanti saya akan mencobanya. Lalu kemudian bagaimana ya Bu agar saya ini percaya diri untuk berinteraksi dengan banyak orang? Oh, oke kak. Sebelum saya menjawab pertanyaan kakak, izinkan saya bertanya terlebih dahulu ya kak. Sebelumnya, kakak pernah nggak sih merasa tidak percaya diri, lalu kakak mencari cara untuk mengatasinya? Tidak pernah Bu. Kenapa kak? Kenapa kakak tidak mencobanya terlebih dahulu gitu, dengan gaya kakak, cara mengatasinya? Saya takut mencobanya Bu. Itu Kenapa kak? Kenapa kakak nggak coba dulu gitu dengan gaya kakak? Gimana sih biar kita tuh percaya diri? saya takut Bu untuk mencobanya. Jadi saya hanya berdiam diri dan memikirkannya Bu. Oh, oke, saya paham. Jadi gini ya kak, untuk percaya diri kita tuh bisa mulai dari hal kecil. Contohnya ketika kita bangun tidur ya kak, pagi hari, kita bisa memulainya dengan mengucap rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena dengan kita bersyukur itu ternyata akan memberikan energi positif loh kak terhadap diri kita, dan energi positif akan membuat rasa percaya diri kita jadi meningkat. Kemudian kepercayaan diri tidak akan muncul kak apabila pikiran kakak dipenuhi hal-hal yang negatif. Jadi kita tuh harus selalu berpikir positif. Selanjutnya kakak harus bisa jadi diri sendiri nih kak. Karena kalau kita udah jadi diri sendiri, kita kan gak akan meniru gaya orang lain ya kak. Selanjutnya cobalah kakak untuk tidak selanjutnya cobalah kakak untuk menjauhi hal-hal yang bisa mengurangi rasa percaya diri, seperti kakak gak usah dengerin apa kata orang,
Jadi kakak fokus aja nih sama kelebihan diri kakak. Seiring berjalannya waktu, insya Allah kepercayaan diri kakak akan muncul gitu dengan sendirinya. Sampai sini apakah kakak sudah paham? Alhamdulillah sudah paham Bu. Insya Allah saya akan mencoba. Kakak sebaiknya berhenti membandingkan diri kakak dengan orang lain dan fokus saja kak terhadap kelebihan kakak. Baik, sampai di sini apakah kakak sudah paham? Alhamdulillah sudah paham Bu. Insya Allah saya akan mencoba saran dan arahan dari Ibu. Alhamdulillah kak, jika kakak sudah paham. Di sini saya tidak memaksakan ya kak. Kakak harus mengikuti semua yang saya katakan tadi. Semua itu kembali kepada diri kakak. Oke, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak Bu, saya rasa sudah cukup. Oke, jadi sekarang apa nih yang kakak rasakan setelah proses konseling ini? Apakah merasa lebih baik? Alhamdulillah lebih baik Bu. Dan sekarang saya menjadi tahu apa yang akan saya lakukan ke depannya untuk lebih percaya diri. Terima kasih Bu. Iya kak, sama-sama. Saya juga sangat berterima kasih kembali loh kak, karena kakak sudah percaya terhadap saya dan berani mengungkapkan permasalahan yang kakak alami. Iya Bu, saya juga terima kasih kepada Ibu telah membantu saya. Baik Bu, saya izin undur diri. Terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya kak. Baik Bu. Setelah menemui seorang konselor, sekarang Aulia mengetahui cara dan solusi yang tepat yang akan ia lakukan selanjutnya untuk menjadi percaya diri dan bisa berinteraksi dengan banyak orang. Manfaat layanan konseling. Pertama, tempat mengungkapkan emosi. Saat proses konseling, Anda bisa mengeluarkan semua kesedihan, rasa takut, dan amarah yang Anda rasakan tanpa perlu was-was merasa terhakimi. Kedua, membuka sudut pandang baru. Konseling bisa memberikan Anda sudut pandang lain, bahkan yang belum pernah Anda pikirkan sebelumnya. Saat konseling, Anda mendapat manfaat dari mengobrol dengan terapis. Ketiga, menggali masalah sekaligus solusinya. Setelah memahami dari mana sumber masalah Anda, sekarang saatnya mencari cara mengatasinya. Mencari solusi untuk masalah sendiri tentu tidak mudah. Oleh sebab itu, konseling akan membantu Anda. Keempat, menjaga kesehatan fisik. Manfaat konseling juga berpengaruh pada kesehatan fisik Anda. Konseling memang fokus pada kesehatan jiwa, tapi metode ini turut membantu Anda menjadi lebih sehat dan bahagia. Kelima, membantu Anda menjalani kehidupan sehari-hari. Konseling memang tidak mengatasi masalah Anda semudah membalik telapak tangan. Namun, metode ini membantu Anda melepaskan beban yang menumpuk ketika hidup Anda terasa begitu sulit. Kesehatan mental membantu meningkatkan kemampuan konsentrasi dan fokus yang baik. Kesehatan mental yang baik membuat seseorang berpikir secara baik. Ini mengakibatkan fokus dan perhatian mereka pun lebih terarah.
Orang yang mempunyai kesehatan mental yang buruk biasanya nggak mudah fokus. Nah, dalam proses konseling, konselor di sini membantu menjernihkan pikiran seseorang yang sedang menghadapi permasalahan, menata masalahnya agar tidak terlihat rumit, dan membantu mencari solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Manfaat konseling tidak muncul dalam waktu singkat, tentunya butuh kesabaran dan komitmen. Anda dapat memperolehnya perlahan-lahan, lambat laun Anda dapat mengejar kembali mimpi yang selama ini tertunda oleh stres berkepanjangan. Kesehatan mental itu penting ya teman-teman.